malaikat Gabriel. Kemudian Rafael. Ini yang namanya Rafael. Rafael Ferdinand, ya. Rafael adalah seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjadi pelindung umat manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di dunia ini. Maka disebutnya sebagai malaikat pembawa keselamatan bagi umat yang berziarah di bumi ini. Sementara malaikat Mikael kita tahu doanya yang sangat bagus itu ya, yang tadi juga sudah di-share ke grup, ya, doanya yang sangat indah di situ. Malaikat yang mau berperang untuk melawan kejahatan. Maka di sini dia digambarkan membawa pedang. Ya, pedang ini ya. Pedang bukan dia sebagai orang yang untuk menjadi pembawa keonaran, ya. Tapi dengan pedang itu dia mau menumpas kejahatan untuk menegakkan kebenaran. Makanya saya tadi di awal mengatakan bahwa malaikat Mikael itu tidak pernah kompromi dengan yang namanya bekerja sama dengan iblis. Iblis, ya. Bapak Ibu mungkin mengatakan iblis gampang banget ya. Dasar iblis, ya kan. Tapi saya minta kepada Bapak Ibu jangan pernah ngomongin anaknya itu dengan kata iblis ya. Karena mungkin dia nakal banget, kemudian juga itu dasar iblis ya gitu. Jangan pernah ya, karena iblis itu adalah kejahatan yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kalau kita lihat dari peran masing-masing, mereka itu mau hidup untuk melaksanakan dan melayani Allah. Maka disebut dalam Injil di situ, malaikat-malaikat Allah akan naik turun kepada anak manusia. Jadi malaikat itulah yang menjadi penyambung antara Allah dengan manusia. Malaikat-malaikat itulah yang punya tugas untuk menjadi perantara bagi kita umat manusia. Sehingga kita itu akan didengar oleh Allah. Doa-doa kita didengar dan juga kebutuhan-kebutuhan umat manusia ini juga akan dilihat. Jadi Allah yang telah mengutus mereka semua untuk bisa memberikan pengayuman. Baik pembawa kabar sukacita, baik itu yang mau mengayomi dunia ini, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, maupun bagaimana kita ini berperang untuk melawan kejahatan, untuk memenangkan kebenaran. Semua ini dilakukan hanya melulu melaksanakan kehendak Allah. Bukan demi kebesaran mereka masing-masing. Ya. Jadi dia melaksanakan tugas itu bukan untuk supaya namaku menjadi besar, supaya apa yang aku lakukan itu bisa dipuji orang, bukan. Tapi supaya kehendak Allah itu sungguh-sungguh terlaksana. Memang untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah itu tidak pernah mudah, tapi lewat suatu perjuangan. Maka mereka hanya menyembah dan mengabdi kepada Allah dan tidak pernah mau kompromi dengan yang namanya kejahatan. Dia mau mengabdikan hidupnya untuk melayani. Ini ciri dari seorang malaikat. Ini adalah malaikat yang sungguh-sungguh mau selalu hadir di tengah-tengah kita. Maka Bapak dan Ibu, bagi kita semua juga,
tentu semakin kita itu disadarkan. Mari kita belajar dari malaikat-malaikat agung ini. Mari kita berusaha untuk mau menjadi pelayan bagi yang lain. Mau untuk mengabdikan hidup kita demi tugas pelayanan kita. Terutama untuk memekarkan paroki ini. Ya, supaya paroki ini bisa menjadi besar, bukan karena pastornya, bukan karena Santo Mikael, bukan hanya karena dewan pastoral parokinya atau dewan keuangan parokinya, tapi semuanya itu ada dalam diri Anda semua, umat paroki ini. Jadi umat paroki ini punya tanggung jawab bersama-sama, entah suka entah tidak, mari kita berjalan bersama untuk bisa mengemban tugas perutusan sebagai abdi-abdi Allah. Karena apa yang kita laksanakan itu bukan untuk kita sendiri. Bukan supaya diketahui oleh pastornya, bukan untuk diketahui oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi kita melayani itu karena ingin melaksanakan tugas perutusan Allah. Inilah yang telah dilaksanakan oleh para malaikat agung ini. Apalagi dalam diri Santo Mikael. Santo Mikael itu tidak pernah kompromi dengan dirinya sendiri. Ya mau menjalankan semuanya itu, asal kebenaran ditegakkan. Ya. Asal kejahatan ini ditumpas. Jangan kita malah menumpuk kejahatan dengan mengatasnamakan mungkin dalam tanda kutip itu kerendahan hati, tapi sebenarnya kerendahan diri gitu ya. Dengan mengatakan jangan saya ingin menjadi umat biasa saja. Nah, hal demikian itu sebetulnya itu rendah diri, bukan rendah hati. Ya, kita berlomba-lomba untuk menjadi, saya mau, aku ini Tuhan siap untuk diutus, harus begitu. Ya. Dalam segala hal itu ya. Jangan cari semuanya kadang-kadang susahnya suka mati ya di dalam karya pelayanan kita. Apalagi Bapak Ibu semua kan sudah mengikuti CAP ya. Khususnya evangelisasi pribadi. Di situ kan kita diutamakan supaya Tuhan, aku siap untuk diutus. Aku siap untuk mengemban tugas apapun, walaupun aku harus berkorban. Ini yang harus ditekankan kalau kita mau mengikuti yang namanya malaikat Mikael ini. Mereka pun senantiasa siap untuk diutus kemanapun, kepada siapapun, kapanpun. Ya, inilah sifat dari para malaikat itu. Nah, Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, jika para malaikat agung ini bisa menjadi suatu teladan bagi kita, kita siap untuk melayani Allah, kita siap untuk menyembah Allah, kita siap untuk diutus untuk melawan segala kejahatan. Walaupun memang kadang tugas itu sulit untuk dihadapi. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Allah akan selalu mendampingi kita. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati.